3 tahun lalu, SUV belum ada apa-apanya di jalanan Indonesia. Kini, panorama berubah drastis. Dulu, sedan adalah simbol status, kenyamanan, dan pilihan logis. Tapi hari ini, dominasinya runtuh begitu cepat. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa setiap merek, setiap konsumen, seolah berbondong-bondong beralih ke SUV? Apakah ini hanya tren, atau ada pergeseran fundamental? Pertanyaan krusialnya, apa yang membuat SUV begitu tak tertahankan di mata konsumen modern? Faktor pertama jelas, ground clearance. Jalanan Indonesia yang sering tak rata, banjir, atau berlubang, membuat mobil tinggi seperti SUV jadi pilihan praktis. 1 dari 3 mobil baru yang terjual di Indonesia adalah SUV. Data Gaikindo 2024 menunjukkan angka yang mengejutkan. Kedua, persepsi visual. SUV terlihat lebih gagah, modern, dan memberikan kesan status sosial yang lebih tinggi dibanding sedan. Keluarga Indonesia juga menemukan daya tarik pada SUV karena kabin lebih lapang dan fleksibel, cocok untuk membawa penumpang dan barang sekaligus. Penjualan SUV global meningkat 2 kali lipat dalam 1 dekade terakhir. Pertumbuhan segmen ini sangat kontras dengan nasib sedan. SUV juga menawarkan visibilitas lebih baik karena posisi berkendara yang tinggi, memberikan rasa aman dan percaya diri saat di jalan raya. Tidak hanya SUV mewah, segmen low SUV dan compact SUV juga merajalela, menawarkan harga yang kompetitif dan fitur lengkap. Segmen low SUV sendiri kini menjadi tulang punggung penjualan. SUV modern juga semakin irit bahan bakar dan lincah, menghapus stigma boros dan kaku yang melekat pada SUV generasi awal. Jadi, perpaduan kepraktisan, tampilan, status, dan harga yang semakin terjangkau, membuat konsumen sulit menolak godaan SUV. Bukan hanya konsumen, pabrikan otomotif juga memiliki alasan kuat di balik dorongan masif produksi SUV. Bandingkan saja Marine Honda dan Toyota dalam segmen ini. Secara umum, SUV menawarkan marine keuntungan yang lebih tinggi dibanding sedan atau hatchback. Konsumen rela membayar lebih untuk fitur dan tampilan SUV. Pabrikan bisa meraup keuntungan 10 hingga 20% lebih besar dari penjualan SUV. Data global mengkonfirmasi tren profitabilitas ini. Melihat potensi ini, pabrikan mulai mengalihkan investasi besar-besaran dari pengembangan sedan ke SUV. Model sedan banyak yang dihentikan produksinya. Platform modular yang dipakai untuk SUV juga bisa dipakai untuk berbagai model lain, termasuk pickup atau MPV, menekan biaya produksi dan R&D. Ford dan General Motors telah menghentikan sebagian besar produksi sedan mereka. Era elektrifikasi juga menguntungkan SUV. Baterai besar lebih mudah diintegrasikan ke sasis SUV yang lebih tinggi dan lapang, tanpa mengorbankan ruang kabin. Inilah mengapa banyak mobil listrik baru berbentuk SUV. Regulasi emisi juga mendorong produsen ke SUV. Dengan menjual SUV yang lebih mahal, mereka bisa mengkompensasi denda emisi atau menginvestasikan ke teknologi ramah lingkungan. Pabrikan juga cerdik dengan menciptakan subsegmen SUV baru, compact SUV, coupe SUV, sampai crossover yang semakin mengaburkan batas dengan mobil biasa. Alokasi anggaran R&D menunjukkan jelas prioritas pabrikan. Intinya, SUV adalah mesin uang bagi pabrikan. Mereka akan terus mendorong model ini karena profitabilitasnya tak tertandingi. Di balik kilau showroom dan janji manis marketing, ada beberapa fakta yang jarang diungkap tentang SUV. Apakah harga yang Anda bayar sepadan dengan biaya kepemilikan jangka panjangnya? SUV, dengan bobot dan aerodinamika yang kurang efisien, cenderung lebih boros bahan bakar dibanding sedan setara. Walaupun ada perbaikan, perbedaan ini signifikan. SUV mengeluarkan emisi CO2 lebih banyak, berkontribusi pada perubahan iklim. Biaya perawatan juga lebih tinggi. Ban SUV lebih besar dan mahal, begitu pula komponen kaki-kaki yang menopang bobot ekstra. Persepsi keamanan SUV karena ukurannya juga perlu dikaji ulang. Titik buta lebih besar dan risiko kecelakaan pejalan kaki lebih tinggi. Pusat gravitasi tinggi membuat beberapa SUV lebih rentan terguling. Di kota-kota padat, ukuran SUV justru menjadi masalah.
sulit parkir, manuver sempit, dan memenuhi jalanan yang sudah sesak. Perbedaan kebutuhan ruang parkir tidak bisa diabaikan. Banyak SUV juga tidak benar-benar dirancang untuk off-road ekstrim, hanya memberikan ilusi ketangguhan. Fungsi 4x4-nya jarang terpakai. Padahal dampak lingkungan secara keseluruhan sangat nyata. Kampanye marketing yang agresif seringkali menonjolkan gaya hidup petualangan, meskipun mayoritas SUV hanya akan berkeliaran di mal atau jalan tol. Konsumen seringkali tergoda oleh fitur-fitur yang sebenarnya tidak mereka butuhkan dalam penggunaan sehari-hari, membayar lebih untuk potensi yang tidak terpakai. Tampilan gagah SUV seringkali hanya tipuan marketing belaka. Fenomena dominasi SUV adalah hasil konvergensi antara preferensi konsumen yang berubah, strategi profit pabrikan, dan kondisi infrastruktur kita. Sedan, yang dulu menjadi raja, kini harus berjuang keras di segmen niche. Mungkin akan ada kebangkitan, tapi tidak dalam waktu dekat. Gotomotif melihat ini sebagai pengingat, tren otomotif bukan hanya tentang inovasi, tapi juga tentang adaptasi pasar dan manipulasi persepsi. Pilihan membeli mobil selalu personal, tapi penting untuk memahami narasi di balik setiap model, termasuk konsekuensi jangka panjang yang mungkin tidak Anda sadari. Apakah SUV memang pilihan terbaik atau hanya pilihan paling populer? Itu kembali pada kebutuhan dan kesadaran Anda. Sekarang pertanyaannya buat kamu, pilih SUV atau sedan? Apa alasan utamamu? Tulis di komentar. Atau mungkin ada jenis mobil lain yang menurutmu lebih relevan untuk kondisi Indonesia? Yuk, kita diskusi. Terima kasih sudah menyaksikan Gotomotif. Subscribe untuk analisis otomotif yang lebih jujur dan mendalam.